Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti dengan NPM 2321020008 dari kelas D, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Di sini, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk mengkaji secara mendalam tentang fenomena perilaku politik dalam khazanah ilmu sosial. Perilaku politik atau political behavior dipahami sebagai dipahami sebagai segala tindakan politik, sikap dan orientasi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam rangka memenuhi hak, kewajiban, serta perebutan dan pertahanan kekuasaan. Jika kita membedah fenomena ini melalui kacamata teori modern, setidaknya ada 3 pendekatan utama yang membentuk pilihan politik seseorang atau kelompok. Pertama adalah pendekatan sosiologis, di mana latar belakang demografi seperti agama, kelas sosial, dan lingkungan tempat tinggal sangat mendominasi arah politik. Yang kedua adalah pendekatan psikologis yang menyangkut kedekatan emosional terhadap figur atau kelompok tertentu. Dan yang ketiga adalah pendekatan pilihan rasional, rational choice theory, yang melihat aktor politik bertindak layaknya pelaku ekonomi, selalu menghitung untung dan rugi secara material sebelum mengambil keputusan politik. Namun, di era modern ini yang penuh dinamika, kita seringkali dihadapkan pada realitas lapangan yang memprihatinkan. Data dan fakta menunjukkan bahwa perilaku politik kerap kali bergeser dari tujuan mulianya. Kita menyaksikan bagaimana fenomena post-truth merajalela, di mana berita palsu, ujaran kebencian, dan manipulasi emosi publik sengaja diproduksi demi menaikkan elektabilitas politik. Berdasarkan data penegakan hukum dan riset sosial, praktik politik uang money politik, mahalnya biaya kontestasi, hingga penyalahgunaan wewenang atau korupsi jabatan masih menjadi masalah sistematik yang mengancam sendi-sendi demokrasi kita. Perilaku pemilih yang seharusnya berbasis rekam jejak dan rasionalitas justru seringkali termobilisasi oleh tekanan politik identitas yang memecah belah atau transaksi materi sesaat. Fakta ini membuktikan adanya jurang pemisah yang lebar antara ambisi kekuasaan dan moralitas publik. Disinilah pentingnya kita kembali merujuk pada regulasi dan etika politik yang kokoh dalam konteks tata negara Indonesia. Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik sebenarnya telah menyusun rambu-rambu hukum yang ketat untuk memastikan kontestasi berjalan jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Konstitusi kita mengamanatkan bahwa kekuasaan harus dijalankan demi kemaslahatan seluruh rakyat. Hukum positif ini dibuat untuk menekan potensi penyimpangan perilaku politik. Peraturan dan hukum negara sejatinya menjadi instrumen pemaksa agar para aktor politik tidak menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Jika kita tarik lebih tinggi ke dalam dimensi spiritual, Al-Quran sebagai pedoman hidup telah meletakkan fondasi etika politik yang sangat paripurna dan melampaui zaman. Di dalam ajaran Islam, politik tidak boleh dilepaskan dari nilai moral. Prinsip dasar etika politik Islam tercantum dengan sangat jelas dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Ayat ini mengandung 2 pilar etika politik yang mutlak, yaitu prinsip amanah dan penegakan keadilan. Pemimpin atau pejabat tidak boleh korup, memihak karena hubungan kekerabatan, atau mengabaikan kesejahteraan masyarakat demi kepentingan golongan. Selanjutnya, etika politik dalam Al-Quran juga menekankan pentingnya ketaatan dan musyawarah melalui surat An-Nisa ayat 59. Kita diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul, dan ulil amri atau para pemegang kekuasaan di antara kita. Namun, ketaatan kepada pemimpin ini bukanlah ketaatan yang buta. Ketaatan tersebut bersyarat selama kebijakan yang diambil selaras dengan kebenaran dan kemaslahatan umum. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara konflik politik, Al-Quran memerintahkan untuk mengembalikannya kepada prinsip-prinsip hukum Allah dan Rasulnya secara damai dan berkeadilan. Islam juga mengajarkan metode syura atau musyawarah dalam mengambil keputusan publik, seperti yang diisyaratkan dalam surat Ali Imran ayat 159, guna menghindari kepemimpinan yang otoriter dan sewenang-wenang. Sebagai kesimpulan dari kajian ini, perilaku politik suatu bangsa adalah cerminan dari kualitas etika para aktornya.
Teori-teori politik modern membantu kita memetakan masalah peraturan perundang-undangan, memberikan batas legal formal, sementara ajaran Al-Quran memberikan ruh spiritual dan moralitas tertinggi. Menghadapi berbagai krisis perilaku politik saat ini. Solusinya adalah dengan merekonstruksi kembali etika politik kita. Kekuasaan tidak boleh dipandang sebagai alat pemuas syahwat materialisme semata, melainkan sebuah amanah suci yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya, tidak hanya di hadapan hukum manusia, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita wujudkan iklim politik yang bersih, santun, dan berkeadilan demi kemaslahatan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.